Mari kita sama-sama menolak akan adanya penenggelaman ini, karena keberadaan atau peradaban yang ada di Kalumpang adalah milik kita bersama. Situs di sana adalah milik kita bersama. Ya. Ini bukan milik Kalumpang saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi Suara Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu aktivis. Nanti akan memperkenalkan diri beliau siapa. Dan hari ini kita akan berbincang soal penolakan keras oleh masyarakat Kalumpang, dan mulai dari pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat adat yang ada di Kalumpang terkait penolakan rencana pembangunan PLTA. Halo Bro, apa kabar Ki? Sehat? Sehat, iya. Ini saya lihat sudah dari Kalumpang ini konsolidasi besar-besaran ya. Perkenalkan diri dulu ke teman-teman sebagai apa di terkait penolakan rencana pembangunan PLTA ini. Oh ya, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adam Johri, biasa dipanggil Bung Aje. Di sini saya berbicara sebagai aliansi di dalam sebuah gerakan yang kami bangun, yaitu gerakan mahasiswa menolak PLTK Rama. PLTK Rama. Iya. Jadi mungkin itu. Jadi saya sekarang sebagai mahasiswa dan selaku juru bicara ya. Iya. Di aliansi. Aliansi. Ya. Kenapa? Pertanyaan pertama. Siap. Kenapa masyarakat Kalumpang mulai dari pemuda dan tetua adat yang ada di Kalumpang ini menolak pembangunan PLTA? Bukankah pembangunan PLTA ini untuk masyarakat atau seperti apa? Silakan. Ya, jadi alasan kenapa kami menolak rencana pembangunan PLTA DND Hydro Eco Power ini, ialah kami berangkat juga dari beberapa alasan. Ya, itu alasan yang kita mau dengar. Ya, jadi berangkat dari beberapa alasan. Yang alasan ini kami sudah kaji secara internal, dan kami konsolidasikan bersama beberapa tokoh masyarakat yang ada di Borneo Kalumpang. Ya. Nah, salah satu alasannya ialah terkait mengenai sejarah. Ya, sejarah. Yang kedua terkait mengenai budaya. Ya. Ketiga terkait ekologi. Ya. Keempat kebencanaan. Ya. Ekonomi dan psikologis. Jadi memang agak banyak, karena ini sesuatu hal yang kompleks. Menurut kami ini sesuatu hal yang kompleks. Ini memang kalau kita mau berbicara mengenai beberapa aspek itu, beberapa aspek ini adalah aspek yang menurut kami sangat fundamental. Ya. Mungkin ada tambahan-tambahan dari beberapa tokoh masyarakat yang lain, tapi bagi kami dari aliansi Gerakan Mahasiswa Menolak PLTK Rama ini, itu tadi, Kak. Persoalan kajian kebudayaan, ekonomi, potensi bencana yang akan ditimbulkan dari PLTA itu. Nah, sejauh mana proses yang rencana yang akan dilakukan oleh siapa tadi yang akan bangun itu? PT DND Hydro Eco Power. Itu sudah sejauh mana pendekatannya ke masyarakat mensosialisasikan program ini? Iya, jadi kalau progress report sampai hari ini memang masih mengambang, kami katakan seperti itu, karena dari hasil pembahasan di Maleo sekarang sudah tidak muncul lagi di publik. Walaupun dalam hal ini kalau kami berupaya untuk menelusuri atau menggali lebih dalam, rupanya mereka masih mempunyai eksistensi dalam hal melakukan upaya untuk masuk di terus melakukan rencana pembangunan. Yes, iya. Itu peruntukannya itu untuk masyarakat Sulawesi Barat, kan pernah mengikuti sosialisasinya kan? Iya. Saya tidak kurang update persoalan ini. Saya hanya mengikuti aktivis-aktivis soal penolakan pembangunan PLTA Sungai Karama. Itu seperti apa ini? Ini peruntukannya untuk masyarakat di Sulawesi Barat atau peruntukannya untuk berakibat ke provinsi tetangga, atau seperti apa hasil penyampaian rencana pembangunan ini? Ya, benar. Mungkin saya lebih dulu berangkat dari
PLTA Karama ini. Ya. Mungkin masih banyak orang-orang atau masyarakat yang beranggapan bahwa PLTA ini adalah PLTA tumbuhan yang sedang beroperasi di Karama atau di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang. Ini bukan itu. Tetapi penolakan ini adalah penolakan untuk PLTA DND, PT DND Hydro Eco Power. Yang notabene-nya kalau di tumbuhan itu hanya bendung, dalam bentuk bendung. Kalau PLTA DND Hydro Eco Power ini itu bendungan. Jadi dari bendungan ini melahirkan beberapa aspek ancaman yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu juga mempunyai uraian tersendiri, baik dari sejarah, budaya dan lain sebagainya. Nah, terkait pertanyaannya tadi mengenai apa namanya asas manfaatnya seperti apa. Kalau berbicara mengenai asas manfaat seperti yang kami dengar dan apa namanya ada file-file AMDAL yang kami dapat, ya kami beranggapan bahwasanya itu hal yang normatif ya. Apalagi dari kawan-kawan mahasiswa itu menganggap itu hal yang normatif, dan ketika kami kaji juga, kami melakukan perbandingan, itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan gitu. Artinya begini, kami berangkat dari beberapa pengalaman dari daerah lain, macam di Poso, di Desa Meko, di Jati Gede, dan juga di Myanmar. Maaf kalau bukan Myanmar, Vietnam. Itu juga yang terjadi bencana robohnya PLTA itu tahun kemarin, bulan 7. Iya. Mengakibatkan banjir ya. Mengakibatkan banjir, menghilangkan 6.000 jiwa. Nah, terkait asas manfaatnya, ya saya pikir kalau sosialisasi tetap pakai asas manfaat, mereka akan mengeluarkan asas manfaat yang sifatnya normatif, yang sifatnya ideal dan lain sebagainya. Cuma dalam hal ini, pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat yang hadir di dalam forum itu tidak bisa mereka jawab. Saya hadir pada saat itu. Jadi mereka tidak bisa jawab. Salah satunya adalah situs-situs peninggalan leluhur. Jadi dalam hal ini situs-situs, kalau kita lagi berbicara mengenai satu aspek, saya tarik satu aspek mengenai aspek kebudayaan. Jadi kalau kita berbicara aspek kebudayaan itu dalam hal ini adalah situs atau masuk juga dalam aspek sejarah. Bahwasanya situs ini bukan hanya milik Kalumpang saja, tetapi milik kita bersama. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kami berbicara mengenai penolakan itu bukan untuk Kalumpang sendiri, bukan untuk Kecamatan Bonehau sendiri, tetapi untuk semua. Ini saya sampaikan aspirasi kepada orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, di Jepang, di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya. Karena ini ada situs dunia, ini milik dunia, ini milik bersama. Situsnya itu, maksud situs yang dimaksud itu seperti apa? Nah, situs peninggalan. Yang kita bicara soal aspek kebudayaan yang akan akan menghilangkan peradaban ya. Iya, peradaban betul. Kalumpang itu apa yang kebudayaan yang dimaksud ini akan hilang di Kalumpang itu ketika ada PLTA ini, itu apa itu? Nah, jadi hal yang paling ditakutkan adalah penenggelaman yang dilakukan oleh perusahaan ini nanti. Dan itu mereka tidak bisa jawab. Nah, salah satunya situs Minangasi Pako yang ada di Dusun Semua. Terus salah satu juga kuburan. Ini masuk dalam hal religius, situs religi, situs keagamaan. Satu kuburan, yang walaupun kuburan ini juga adalah leluhur kami yang ada di sana, tetapi ya mungkin lebih tepatnya secara spesifik dianggap sebagai situs religi. Yang dimana orang ini itu membawa Injil pertama di Bonehau Kalumpang atau Kalumpang Raya dalam hal ini. Jadi untuknya itu, dan ada juga situs Kamasi, itu juga potensi akan penenggelaman, dan itu mereka tidak bisa jawab. Pihak perusahaan dan pemerintah, yang paling parahnya pemerintah sendiri itu mendukung akan penenggelaman ini. Nah, kami sempat terakhir gontok-gontokan di dalam, kami sempat agak ribut karena mereka memaksakan di dalam berita acara ada satu redaksi itu, apakah ini layak untuk disepakati atau masuk AMDAL ini layak untuk disepakati atau tidak. Mereka bilang jawabannya ada dua, tidak atau iya. Ya kami bilang tidak.
Akhirnya ada pilihan ketiga, yaitu belum layak. Nah, dari sini kami mengacu kepada redaksi ini bahwa kata belum layak ini mereka akan berpotensi terus melakukan upaya untuk masuk membangun mega proyeknya. Jadi untuk itu hemat kami, ya ini harus dilawan, ini harus ditolak. Bukan kepentingan, ini sekali lagi, bukan kepentingan masyarakat adat yang ada di Kalumpang Bonehau atau Kalumpang Raya. Tetapi ini kepentingan bersama, ini situs kita bersama. Orang-orang yang di Mandar, orang-orang yang ada di Mamuju, orang-orang yang ada di Mamasa dan lain sebagainya. Kita harus bergotong royong. Ini mungkin saya pikir karena banyak orang yang mungkin belum kesadaran mungkin belum ini ada, ya mungkin kami hadir di sini memantik akan hal itu. Kami memantik akan hal itu. Dan selain berbicara tentang pergeseran budaya atau menghilangkan budaya ketika PLTA ini dibangun, tentu berbicara soal potensi bencana alam, dalam hal ini banjir, tentu ini bukan, justru masyarakat Kalumpang tidak akan kena dampaknya. Justru yang kena ini kan di kecamatan. Seharusnya yang menolak keras ini yang berada di daerah itu juga harus bersama dengan teman-teman yang ada di Kalumpang yang saat ini berjuang melakukan penolakan. Saat ini kemarin kan sudah melakukan konsolidasi ke masyarakat. Apa yang bisa dikutip dari pesan tokoh adat yang kemarin sempat saya lihat di posting dan ditemui? Kajian beliau seperti apa tentang penolakan pembangunan PLTA ini? Ya, benar. Jadi mengenai penolakan PLTA ini yang motifnya sama, yaitu menenggelamkan kampung. Itu menenggelam kampung berarti sudah ada situs apa segala macam di dalam manusia. Jadi ini bukan pengalaman pertama. Ini bukan pengalaman pertama. Jadi orang-orang masyarakat Kalumpang Raya ini sudah berpengalaman akan hal itu, dan itu sudah terjadi tahun 2012. Dan itu berhasil, kita berhasil, saya katakan kita berhasil untuk menolak. Tetapi hari ini perusahaan itu dengan motif yang sama, mungkin perusahaan lain tetapi motif yang sama, itu ingin lagi mengeksploitasi, saya katakan mengeksploitasi ini, bahkan menghilangkan. Saya ibaratkan Kalumpang ini ibaratkan perempuan. Perempuan yang notabene sering sekali dilakukan, perempuan yang sering kali diperkosa oleh oknum-oknum tertentu. Jadi ketika diperkosa, perempuan ini diperkosa, kami anggap kampung ini adalah seorang ibu, perempuan dan ibu, tetapi ibu kami, perempuan ini, itu sering kali diperkosa. Dan kami hanya bisa memaksakan diri, tetapi ketika ada oknum atau seseorang golongan yang ingin membunuh ibu kami, kami bersikeras untuk menolak. Walaupun dalam hal ini kami mungkin hanya diam, banyak orang yang diam melihat pemeriksaan sama seperti penebangan hutan. Kami punya kayu jati, kami punya tambang, kami punya kekayaan alam yang lainnya. Itu semuanya dikeruk, itu semuanya digunduli. Tetapi mungkin kami masih berdiam, kami masih pasrah melihat. Baik, ditahan. Sebelum saya menutup, silakan saya berikan waktu untuk semacam orasi ilmiah di depan kamera ini. Temanya aliansi masyarakat Kalumpang menolak pembangunan PLTA Sungai Karama. Silakan. Baik. Jadi KBTE kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Menolak PLTA Karama, kami mengatasnamakan gerakan mahasiswa, bukan ada unsur Kalumpang Bonehau-nya, karena ini terbuka untuk umum. Karena ini kepentingan kita bersama, jadi tidak ada sekat-sekat yang kami berikan. Siapapun di dalam yang ingin berjuang silakan bergabung. Silakan bergabung, karena ini kepentingan kita bersama. Teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, masyarakat pada umumnya, mari kita sama-sama menolak akan adanya penenggelaman ini, karena keberadaan atau peradaban yang ada di Kalumpang adalah milik kita bersama. Situs di sana adalah milik kita bersama. Ini bukan milik Kalumpang saja, ini bukan milik Borneo saja, tetapi milik kita bersama. Situs yang ada di sana. Nah,
Jadi melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat, pemuda, mahasiswa untuk bergabung melakukan penolakan secara serentak. Ketika ada sesuatu hal yang ingin menenggelamkan situs dan budaya, apalagi berbicara mengenai kemunisaan, mari kita sama-sama gotong royong untuk mengusir mereka merdeka. Baik itu. Terima kasih. Begini perbincangan santai kami. Ya. Dan karena kita dibatasi dengan durasi, saya berterima kasih kepada Adam Ya. telah memberikan menyempatkan waktu berbincang dengan saya. Saya juga berterima kasih nih Kak, channel, karena ya. Busman Rashid. Ya. Nanti kita akan terus mengawal sama-sama terkait penolakan PLTA Karama. Siapapun yang datang, mau siapapun itu, kita akan kompak melakukan penolakan demi menyelamatkan budaya dan peradaban. Dan ini kemarin sempat dirilis bahwa Kalumpang ini merupakan peradaban tertua di dunia. Ya, betul. Olehnya bisa saja pandangan saya, bukan asas manfaatnya yang akan digunakan dalam pembangunan PLTA ini, tapi ada misi penjejahan untuk menghilangkan jejak yang ada di Kalumpang. Iya. Sekian dari saya. Ada closing statement? Mungkin itu tadi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.